Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Suwaidi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, UKM 19 Nah, di sini saya akan mewawancarai pemilik pabrik tahu yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, baik, tentu saja kita langsung perkenalkan dengan owner pemilik tahu tersebut. Perkenalkan, nama saya Mas Jono dari Kepulauan Seribu. Saya di sini sebagai owner atau pemilik perusahaan pabrik tahu yang bergerak di Pulau Seribu. Yang nama pabriknya itu Sumber Ceki yang ada di Kepulauan Seribu. Tentu saja saya dengan pemilik akan mewawancarai sedikit tentang bagaimana perkembangan pabrik dan juga perolehan. Tentu saja, nah, itu dari tahun berapa pabrik berdiri? Untuk pabriknya itu sebenarnya baru-baru ini, kisaran 5 tahunan berjalan. Nah, dan untuk itu apa namanya modal awal kan biasanya kan dalam sebuah perusahaan sebelum mendirikan perusahaan itu biasanya modal awal yang menentukan itu berapa. Kalau untuk modal awal itu nggak pernah dihitung ya, soalnya kan apa ya, modal kecil-kecilan, ada uang kita beli alat ini, nanti ada uang lagi kita baru beli, bisa nyimpen, dari penghasilan tahu kita beli lagi kayak gitu. Untuk modal awalnya nggak pernah dihitung. Ya, nah, itu sudah buka berapa cabang perusahaan di Kepulauan Seribu? Untuk cabangnya masih sedikit, baru 2 cabang masih. Cabang. Nah, dan untuk karyawan itu kan misalnya dalam perusahaan ada karyawan pastinya ada kan, tidak mungkin tidak mungkin mengerjakan sendiri. Karyawan itu berapa di dalam perusahaan tersebut? Untuk saat ini ya ada 5 karyawan dalam satu perusahaan pabrik tahu itu. Yang satunya lagi, yang pertama itu ada 7 karyawan. 7 karyawan berarti lumayan besar kan. Nah, dan untuk gaji karyawan itu biasanya dalam perusahaan itu digaji bagaimana? Apa setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan? Kalau untuk gaji sendiri itu kita bagikan setiap minggu sekali, karena kan apa ya, sebagai kepala rumah tangga karyawan juga butuh uang untuk kebutuhan hidup. Jadi kita bagikan setiap minggu. Dalam omset per bulan itu bisa mencapai berapa? Kalau untuk omsetnya per bulannya adalah sedikit-sedikit, kisaran 20 jutaan. Lumayan, omsetnya per bulan bisa mencapai 20 juta. Hanya dengan dengan bisnis atau dengan produksi tahu. Nah, itu sasaran pemasarannya bagaimana? Sasarannya bagaimana bagi Kepulauan? Kalau untuk pabrik tahu sendiri itu kan bahan pokok makanan. Ya, itu untuk sasaran kepada masyarakat, itu masyarakat menengah ke bawah saja. Sebenarnya bisa untuk masyarakat menengah ke atas, tapi kebanyakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Teknik pemasarannya itu bagaimana? Untuk teknik pemasarannya sendiri, kita ada karyawan lain sebagai pemasaran, itu sebagai pengantar lah istilahnya, kayak diantar ke pasar gitu. Untuk pemasaran dijual ke pasar, diantar ini. Ada juga yang pakai gerobak jualan ke kampung-kampung gitu, di pemasaran. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tahu mas biasanya itu mendatangkan atau sudah ada bahan-bahannya? Untuk bahannya kita beli ke kota, kita pesan ke kota. Untuk bahannya itu sedikit, ada cuma kayak kacang kedelai, air putih, sama bahan pembentuk tahu, dan untuk lain-lainnya itu seperti garam sama micin.
Jadi lain-lainnya itu bisa dibeli di Sepudi ya Mas. Cuman seperti lainnya itu yang di luar atau di kota. Kedelainya kita pesan ke luar kota. Iya. Dan untuk itu Mas seperti apa biaya 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 persediaan biasanya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun itu kan biasanya ada biaya persediaan untuk kemungkinan apa memperbaiki mesin bagaimana itu bagaimana. Kalau untuk itu ya kita setiap bulan kita adakan untuk kas untuk pembiayaan ketika ada kerusakan untuk alat-alat pembuatan tabung. Berarti itu tiap tiap bulan tidak pernah mudah kayak 20 juta itu Mas, pendapatannya. Ya namanya juga bisnis kadang naik kadang turun. Berarti di Sepudi itu cuma ada perusahaan yang punya sampean itu yang tahu gitu Mas. Yang lain kan tidak ada kan, cuma punya sampean itu kan yang jual. Ya. Dalam iya benar kalau kita kayak melihat bahwasanya kalau omsetnya mencapai sampai 20 juta itu bisa jadi karena dalam satu kepulauan itu tidak lepas atau tidak jauh tidak lebih kurang atau gimana tuh masyarakatnya lebih dari sekitar 10.000 orang. Jadi tidak heran kalau sampai omsetnya segitu karena ada 2 perusahaan. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga telah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan informasi kepada saya hingga membantu dalam penugasan ujian akhir semester.